Jadi belajar bahasa Inggris itu mesti kayak gimana sih? Kayak mana? Kayak mana? Belajar bahasa Inggris tentu saya pribadi, Coach MD, yang sudah melewati 20 tahun karir berbahasa, akhirnya merumuskan satu rumus mantap sekali. Namanya RPM. RP3M. RPM. Untuk menguasai bahasa ada indikator-indikator yang harus dicapai. Yang pertama adalah kita cek R-nya, rasa. Apakah kita sudah memiliki 5 rasa dalam belajar bahasa? Rasa yang pertama adalah rasa suka. Udah ada belum rasa sukanya? Ya kan? Wah, suka nih sama bahasa Inggris, suka nih sama bahasa Arab, suka nih sama bahasa Korea. Ada rasa suka nggak? Yang kedua adalah rasa mau. Rasa mau untuk belajar, rasa mau untuk mencari informasi, rasa mau untuk tanya-tanya tempat kursus, rasa mau untuk kemauan, rasa mau. Ya. Yang ketiga adalah rasa butuh. Butuh enggak? Kalau cuma disuruh les karena dipaksa sama orang tua, aduh, itu agak berat. Harus ada butuh juga. Aku sendiri juga butuh. Aku ingin, ya kan? Butuh, karena ini kebutuhan buat aku. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah setelah ada butuh, nyaman. Nyaman gak sih? Aku nih belajar nih nyaman gak sih? Jangan-jangan belajar di sini nggak nyaman, belajar di situ nggak nyaman, belajar dengan cara ini nggak nyaman. Jadi harus nyaman. Dan yang kelima adalah cinta. Cinta nggak sama bahasa. Jadi harus betul-betul mencintai belajar bahasa. Itu baru R ya. Jadi R ada 5 rasa. RPM, P-nya ada 3 nih. P yang pertama adalah paham. Setelah belajar, ini paham nggak yang diajarkan sama gurunya, sama pelatihnya? Jangan-jangan selama ini nggak paham, malah iya-iya aja, ikut-ikut aja, berangkat dari rumah, pergi les, pergi sekolah, tapi nggak pernah paham. Pastikan kamu paham. Tidak paham, tanya. Dan bilang sama orang tua, aku nih nggak ngerti, aku kok nggak paham-paham ya. Nanti yang salah siapa? Apakah metodologinya, apakah pelatihnya yang salah? Paham. Yang selanjutnya setelah paham adalah kita harus bisa praktek. Wah, aku udah paham nih, coba praktekin. Bisa nggak praktekin yang dipahami itu? Praktek. Nah, praktek ngomong, praktek nulis, praktek apapun. Praktekkan. Dan praktek ini adalah berbasis demonstrasi. Bisa nggak didemokan? Coba lihat. Bisa nggak? Nah, ini praktek. Yang selanjutnya adalah pintar. Nah, ini jago banget. RPM. P-nya itu P-nya ada 3 tapi ya. P-nya P yang ketiga ini adalah pintar. Kita harus sangat menguasai pintar. RPM. M. Nah, M yang terakhir adalah bisa tidak mengajar ulang. Bisa tidak mengajarkan kembali kepada orang lain, kepada teman, kepada adik, kepada siapapun yang tidak bisa. M ini adalah penting untuk mengukur bahwa kita sudah menjadi master. Makanya di Kampung Bahasa banyak sekali, hampir semua pelatih-pelatih bahasa Inggris di Kampung Bahasa adalah alumni pelatihan yang dilatih oleh Coach MD. Jadi karena skill terakhir adalah bisa mengajar ulang. Wajib bisa mengajar. Nah, itu adalah patokan untuk bisa kunci sukses mahir bahasa. RPM. Harus disimak, harus dimengerti. Selamat mencoba.